Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai Suhada dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ulumul Quran. Oke, baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa li ilmi khairi khalqi wa lituqa. Amma ba'du. Pengertian Al-Quran, pengertian dan ruang lingkup ulumul Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dijadikan sebagai pedoman umat Islam dalam menata dan melaksanakan kehidupan dunia dan akhirat. Al-Quran adalah sumber utama dari segala sumber hukum dari kehidupan. Al-Quran sebagai way of life. Untuk itu umat Islam harus berusaha mengetahui dan memahami isi kandungan secara komprehensif. Pengetahuan dan pemahaman terhadap Al-Quran semestinya terapan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup bukan hanya pada tahu dan paham tentang isi dari kandungan, namun juga pada pengetahuan dan pemahaman cara mengkaji Al-Quran tersebut. Sehingga pemahaman terhadap Al-Quran bukan hanya sebatas materi saja, tetapi berlanjut pada tahap pengkajian terhadap Al-Quran itu sendiri, termasuk mengalami ilmu-ilmu yang melandasi Al-Quran, dalam penafsiran Al-Quran, sehingga dengan demikian akan melahirkan sebuah pengetahuan ilmu tafsir Al-Quran. Al-Quran sebagai lentera kehidupan umat Islam memiliki kesucian, keaslian, dan keluasan pembahasan yang tidak pernah kering, bahkan tidak terbentang lagi seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Eksistensi Al-Quran diturunkan Allah sebagai wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW yang berbentuk mushaf, memiliki dinamika yang sangat menarik dan kompleks untuk dipelajari dan diamalkan menjadi panutan kehidupan umat manusia. Pengertian ulumul Quran. Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dua kata lafaz, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata ilmu. Berasal dari kata ilama yang alamu ilman. Ilmu merupakan bentuk masdar yang artinya pengetahuan dan pemahaman. Maksud pengetahuan ini sesuai dengan makna dasarnya, yaitu al-fahmu wa al-idrak, pemahaman dan pengetahuan. Kemudian pengertiannya dikembangkan pada berbagai masalah yang beragam dengan standar ilmiah. Kata ilm, tahukah Anda kata ilm? Kata ilm juga berarti idrak al-syai'i bi haqiqati, mengetahui dengan sebenarnya. Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab qara'a yaqra'u Quran, yang merupakan isi masdar, yaitu artinya bacaan. Menurut bagian ulama berpendapat bahwa walaupun kata Al-Quran adalah masdar bacaan, namun Al-Quran bermakna maf'ul, yang dibaca. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat yang di dalamnya terkandung bacaan dan isi yang menarik untuk dijadikan studi, sehingga melahirkan beragam macam pengetahuan. Di antaranya adalah ulumul Quran. Menurut para ulama usul, ulama fiqih, dan ulama bahasa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lafaz-lafaznya mengandung mukjizat. Membacanya mempunyai nilai ibadah yang diturunkan secara mutawatir dan ditulis pada mushaf, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Gabung kata ulum dengan kata Al-Quran memperlihatkan adanya penjelasan tentang jenis-jenis ilmu pengetahuan yang berhubung dengan Al-Quran. Ilmu yang bersangkutan dengan pembelaan tentang keberadaan Al-Quran dan permasalahannya, berkenaan dengan proses hukum yang terkandung di dalamnya, berkenaan dengan penjelasan bentuk mufrad dan lafaz Al-Quran. Al-Quran sebagai way of life tentunya memahami dinamika kehidupan
kemasyarakatan, hukum-hukum pidana dan sebagainya. Abdurrahman mengemukakan bahwa ulumul Quran mempunyai arti yaitu sebagai idofi dan istilah. Secara idofi kata ulum diidofahkan kepada kata Al-Quran, maka mempunyai pengertian yang sangat luas sekali, yaitu segala ilmu yang referensinya dengan Al-Quran. Pengertian ilmu Al-Quran secara istilah memiliki definisi yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan pada fokus masing-masing keilmuan dan dari para ahli. Secara istilah, para ulama merumuskan beberapa definisi ulumul Quran ini. Di antara Az-Zarqani mengumuskan sebagai berikut. Bahasa ta'alluqu bil Qur'anil Karim min nahiyatina nuzulahu wa tartibahu wa jami'ahu wa kitabahu wa qira'atahu wa tafsiruhu wa izazuhu wa nasyuhu wa musakhu dan seterusnya. Artinya pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi turunnya, urutan-urutannya, pengumpulannya, penulisannya, bacaannya, penafsirannya, kemu'jizatannya, nasyikh mansuhnya, dan penolakan terhadap hal-hal yang menimbulkan keraguan-keraguan terhadap Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Mana Al-Qatan memberikan definisi Al-Quran. Jadi kalau kalian ingin tahu lebih dalam, belajarlah ngaji mana Al-Qatan. Dari definisi-definisi tersebut, jelaslah bahwa ulumul Quran merupakan gabungan dari sejumlah pembahasan ilmu-ilmu yang pada mulanya berdiri sendiri. Pembahasan ilmu-ilmu ini mempunyai hubungan yang erat dengan Al-Quran, baik dari segi keberadaannya sebagai Al-Quran maupun dari segi pemahaman kandungannya sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi manusia. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa ulumul Quran ini mempunyai ruang lingkup pembahasan sangat luas. Secara istilah, pengertian ulumul Quran lebih menekankan pada ilmu-ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubung dengan Al-Quran dari segi Quraniyah atau segi hidayah dan ijaznya. Dengan demikian, ulumul Quran menekankan pada konteks diniyah dengan hal-hal yang terkandung dalam kitab suci tersebut. Berdasarkan pengertian secara etimologis dan istilah yang telah dipaparkan, maka ulumul Quran memiliki makna ganda, yaitu makna idhofi dan makna alam, nama diri, yang bisa dilihat pada paparan berikut. Makna idhofi, penggabungan kata ulum dengan kata Al-Quran menunjukkan arti yang sangat luas, meliputi semua unsur yang ada dalam Al-Quran itu sendiri, yang meliputi ilmu-ilmu diniyah dan ilmu-ilmu kauniyah. Inilah yang dinamakan makna idhofi. Hal ini memiliki potensi ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Al-Quran, namun yang bersangkutan dengan pembelaan tentang keberadaan Al-Quran dan permasalahannya. Maaf ya, dalet. Berkenaan dengan proses hukum yang terkandung di dalamnya, berkenaan dengan penjelasan untuk mufrad lafaz Al-Quran sebagai pandangan hidup dalam menjalani dinamika kehidupan, hukum dan sebagainya. Ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hal tersebut semua bersumber pada Al-Quran. Dan sebagai salah satu metode untuk mengetahui kemu'jizatan Al-Quran, seperti ilmu-ilmu tafsir, tajwid, nasikh mansuh, fikih, tauhid, faraid, tata bahasa dan lain-lain. Bahkan sebagai ulama ada yang memperluas jangkauan ilmu pengetahuan di luar lingkup ulum Al-Quran, yakni ilmu-ilmu desain, falak, matematika, teknik kedokteran dan lain-lain. Esensi Al-Quran penuh dengan titah riset dan ilmu pengetahuan, namun tidak memasukkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan riset, ilmu alamiah dan dalam bagian dari ulum Al-Quran, karena riset dan ilmu kealaman bersifat umum dan dianjurkan dalam Al-Quran. Makna alam, metodologi kodifikasi,
Apabila makna idhofi ditransformasikan ke dalam makna alamiah, maka ilmu yang bersangkutan disebut sebagai cabang ilmu yang membicarakan metodologi kodifikasi ilmu-ilmu Al-Quran, dan objeknya menjadi lebih khusus dibandingkan objek ulumul Quran ditinjau dari segi makna idhofi. Oleh karena itu, definisi ulumul Al-Quran ditinjau dari makna alam adalah suatu ilmu yang membahas Al-Quran yang berkaitan dengan tujuan diturunkan, upaya pengumpulan bacaan, penafsiran, nasikh mansuh, asbabun nuzul, ayat-ayat makkiyah dan madaniyah dan lain-lainnya. Pada prinsipnya seluruh ilmu Allah yang ada di muka bumi ini merupakan sarana untuk memahami ilmu Allah yang ada dalam kitab suci Al-Quran, baik ayat-ayat kauliyahnya maupun ayat-ayat kauniyahnya. Semua menjadi sarana untuk bisa mendalami kandungan ayat-ayat Qur'aniyah. Pembagian ulumul Quran berdasarkan makna tersebut maka terdapat disimpulkan sebagai berikut ya. Jadi dari ulumul Quran, makna idhofi dan makna alam. Makna idhofi itu ada, kalau gak salah ada 12. Ilmu tafsir, qiraat, rasmil utsmani, ijazil Quran, i'rabil Quran, asbabun nuzul, astronomi, hukum, ilmu alam, ilmu ekonomi, ilmu sosiologi, ilmu kimia dan lainnya. Makna alam, ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu rasmil utsmani, ilmu ijazil Quran, ilmu i'rabil Quran, ilmu asbabun nuzul, ilmu nasikh mansuh, dan ilmu ghaibil Quran. Ulumuddin, ilmu lughah. Ulumul Quran yang diartikan luas menyebabkan munculnya ilmu-ilmu yang pembahasan yang sangat banyak sehingga perlu adanya batasan yang jelas dan merupakan bagian dari memfokuskan diri pada pembahasan yang konkret sesuai dengan hakikat dari ulumul Quran itu sendiri. Burung irian, burung cendrawasih, sekian dan terima kasih.